Ya awalnya kita kan mau mencari usaha. Terus kebetulan memang ada saudara yang bergerak di bidang pet shop dan dari kita juga ada hobi ke hewan. Akhirnya ya kita buka pet shop ini sih. Emang spesifik suka anjing dan kucing atau hanya Dog person. Kalau untuk toko pertama kita itu starting modal awalnya itu sekitar 400 jutaan karena ya kita mau barangnya komplit kan tokonya gitu. 400 juta tuh Hanya untuk barang. Betul. itu belum fisik lagi. Belum. Ya kalau sama fisik bangunan sih ya lebih dari itu sih, udah MM-an sih. Apalagi dua toko ya. Ya itu satu toko aja udah kurang lebih udah 2 M-an dulu ya 2009. Ya kalau untuk 3 sampai 6 bulan pertama yang pasti kalau starting bisnis masih bakar duit lah ya. Karena baru ngerintis dan kita masih dalam pencarian customer. Dan masih benerin sistem segala supaya servis kita lebih bagus lagi gitu. Sampai akhirnya customer bisa trust ke kita, bisa menggunakan servis kita terus senang berbelanja tempat kita, baru makin lama ya omset semakin naik gitu. Kesulitan yang pasti namanya awal ngerintis bisnis yang pasti cari customer. Yang kedua yang pasti ngebenerin sistem, baik itu sumber daya manusianya, ya karyawannya yang kita bikin sampai mereka, kita training sampai mereka set well educated. Jadi menghindari komplainan customer juga gitu, ya itu penting sih ya. Karena kan namanya bisnis service gini kan ya kita butuh trust dari customer, kita butuh istilahnya liking dari customer yang mereka seneng belanja tempat kita karena service kita yang ramah, terus kita yang inform mereka waktu mereka lupa untuk grooming, ya kita jadwalkan grooming juga. Mereka minta dijadwalkan berapa minggu sekali, yaitu kita remind ke mereka lagi, yaitu semua sistem yang kita pelajarin terus sih. Gitu. Media promosi yang dari awal kita pakai itu untuk mencari customer, karena dulu masih konvensional ya kita sebarin brosur gitu. Terus ya mouth by mouth dari yang teman-teman, kenalan, saudara, ya kita promosi di situ. Tapi berjalannya waktu sekarang media sosial udah semakin canggih, sudah ada WhatsApp, ya kita mainin di itu semua sih gitu. Kita tetap mencari earn the trust from the customer. Ya kita prokes, yang pasti karyawan semua kita suruh menggunakan masker, kita sediakan alat pengukur suhu otomatis dan hand sanitizer. Terus karyawan semua kita vaksin, ya termasuk ownernya juga divaksin gitu kan. Terus Komplit. ya betul, sudah komplit semua, dan suplemen juga kita supply semua. Jadi bukan hanya ownernya saja yang menikmati suplemen, tapi customernya juga, karyawannya juga gitu, supaya mereka juga terjaga imunnya gitu kan. Kalau dari sisi strategi bisnis, ada? Strategi bisnis ya lebih tepatnya sih sebenarnya ada pengalihan. Jadi yang tadinya lebih banyak di offline, sekarang karena mungkin customer juga belanjanya lebih menjaga ya, jadi mereka banyak kan belinya di online. Nah,
Jadi kita fokusin di situ, dan online ya sudah mengimbangi offline-nya kita lah gitu. Kalau secara grooming ya masih tetap pasti kan offline. Nah, jadi ya itu dari kita under trust from customer, mereka lihat oh iya kita jaga prokes, akhirnya mereka juga yang tadinya takut untuk memandikan, menggrooming anjingnya tempat kita, akhirnya mereka kembali lagi, yang tadinya sempet down, akhirnya sekarang udah mulai lumayan up lagi gitu. Kalau yang menginspirasi saya sih dari kecil itu orang tua saya sih, kedua orang tua saya. Karena ya saya melihat mereka merintis bisnis dari nol sampai mereka bisa sukses, ya itu yang inspired me. Nah, kalau lebih ke yang keep on motivating me, ya mungkin lebih istri ya. Yes, betul. Karena ya dari situ dia yang keep on supporting me akhirnya. Yang mungkin sempat down, tapi akhirnya kita tetap maju, kita tetap naik. Ya yang pasti yang saya pegang dari dulu sampai sekarang sih, namanya bisnis kan nggak ada yang langsung sukses, kecuali memang modalnya sudah besar gitu kan. Kalau kita yang ngerintis dari nol, yang sudah merasakan jatuh bangun, ya pasti yang mau saya sampaikan gini, jangan pernah menyerah di saat kondisi tersulit apapun. Tapi waktu kita punya visi, kita terus mengerjakan visi kita itu, yang pasti ya yang kita kerjakan itu akan membuahkan hasil. Dan yes, betul. Semakin kita kerja keras dan work smart juga, dan mencari informasi dari pihak-pihak lain, bersosialisasi, ya belajar terus, ya itu yang membuat kita semakin berkembang dan semakin sukses gitu.